Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakian Fikri dengan NIM 120202019 dari jurusan PAI semester 5 PIF. Ingin mempresentasikan tentang pemikiran-pemikiran dari filsafat Islam, yaitu Ibnu Bajjah, untuk memenuhi ujian tengah semester filsafat Islam. Sebelum kita beralih ke pemikiran-pemikirannya Ibnu Majah, kita harus mengenal dulu siapa Ibnu Majah. Jadi di sini saya ingin menerangkan terlebih dahulu tentang biografi Ibnu Majah. Ibnu Majah atau nama aslinya Abu Bakar Muhammad Ibnu Asyaik, yang terkenal dengan Ibnu Bajjah, atau orang-orang Eropa pada abad pertengahan menamai Ibnu Bajjah dengan Avampes, sebagaimana orang-orang Barat menamakan Ibnu Sina, Ibnu Tufel, dan Ibnu Rus dengan Avicenna, Avicebron, Abu Fasir, dan Averroes. Ibnu Bajjah dilahirkan di Zaragoza pada abad ke-11 Masehi. Tahun kelahirannya ini yang tidak diketahui karena Ibnu Bajjah itu orang yang sering menyendiri, maka banyak orang yang tidak tahu dan tidak pasti mengetahui kapan ia lahir pada saat itu. Dan sejauh yang dicatat oleh sejarah, bahwa ia pernah hidup di Seville, Granada, dan Fez, menulis beberapa risalah tentang logika di kota Seville pada tahun 1118. Dan ketika Zaragoza jatuh ke tangan Alfonso, satu raja Aragon, pada tahun 512 Hijriah atau 1118 Masehi, Ibnu Bajjah pergi ke Seville melalui Valencia dan tinggal di sana sebagai seorang dokter. Sudah Seville juga diduduki Raja Alfonso I beberapa waktu kemudian. Ia pindah ke Granada tatkala ia transit dari Chetibah, Jativa, selatan Valencia, Spanyol. Ia dipenjarakan oleh Amir setempat dengan tuduhan membuat bid'ah, tapi segera dibebaskan. Dan setelah ia bebas, ia pergi ke Fez, kini Maroko, dan menjadi penjabat tinggi berkat kemampuan dan pengetahuannya. Dia memegang jabatan tinggi itu selama 20 tahun. Langsung saja kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu karya-karya Ibnu Bajjah. Karya-karya Ibnu Bajjah, yang pertama adalah kitab Tadwir al-Mutawahhid. Ini adalah kitab yang paling populer dan penting dari seluruh karya tulisnya. Kitab ini berisikan akhlak-akhlak, politik, serta usaha-usaha individu menjauhkan diri dari segala macam keburukan-keburukan dalam masyarakat negara yang disebutnya sebagai insan muwahhid, yaitu manusia penyendiri. Dan yang kedua, Risalat al-Wada'. Risalah ini membahas penggerak pertama. Dan yang ketiga adalah Risalat al-Ittisal. Risalah ini menguraikan tentang hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Dan yang keempat, kitab An-Nafas. Kitab ini menjelaskan tentang jiwa. Taradiyah berisi tentang syair atau pujian. Yang keenam adalah Majalah Al-Majama' Al-Ilm Al-Arabi. Dan yang ketujuh adalah kitab Al-Nabat Al-Andalus jilid 5, dan Risalah Al-Ittisal nomor 8, Al-Aqal bin Insal Al-Andalus jilid 7, dan yang ke-9 adalah Risalah Al-Wada' Al-Andalus jilid 8, dan yang ke-10 adalah Risalah Al-Ghayah Al-Insaniyah. Sebagai gambaran karya Ibnu Bajjah, sajik intisari kitab induk karya Ibnu Bajjah seperti Tadbir al-Mutawahhid dan Risalah Al-Ittisal Aqal bin Insal. Tadbir al-Mutawahhid adalah sebuah buku tentang moral dan politik yang disusun menurut buku Al-Madinah Al-Fadilah karya Al-Farabi. Jadi salah satu karya-karya Ibnu Bajjah yang terkenal dalam filsafatnya adalah kitab At-Tadbir al-Mutawahhid. Ini adalah kitab yang paling populer dan penting dari seluruh karya kitabnya. Kitab ini berisikan akhlak dan politik serta usaha-usaha individu menjauhkan diri dari segala macam keburukan-keburukan dalam masyarakat dan negara, yang disebutnya sebagai insan muwahhid, manusia penyendiri. Menurutnya dengan cara begitu kita dapat berhubungan dengan al-aql fa'al, full force mind. Yang ketiga adalah pemikiran Ibnu Bajjah. Yang pertama, pemikirannya tentang metafisika atau ketuhanan. Menurut Ibnu Bajjah, segala yang ada al-mawjudah terbagi menjadi dua, bergerak dan tidak bergerak. Dan yang bergerak ini berasal dari sesuatu yang tidak unlimited. Dan yang dalam arti penggerak yang tidak berubah, yang berbeda dengan jisim materi. Penggerak ini bersifat azali, gerakan jisim. Oleh karena itu gerakan ini mesti berasal dari gerakan yang infinite, tidak terbatas, yang oleh Ibnu Bajjah disebut dengan akal. Kesimpulannya, gerakan alam ini jisim yang terbatas digunakan oleh akal, digerakkan oleh akal, bukan berasal dari substansi alam sendiri. Sedangkan yang tidak berakal ialah akal. Ia menggerakkan alam dan sendirinya tidak bergerak. Akal inilah yang disebut dengan Allah, akal, akil, dan makul, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Farabi dan Ibn Sina.
Perlu diketahui bahwa para filsafat muslim pada zaman dahulu pada umumnya menyebut Allah itu dengan itu adalah al-aql. Dan untuk pemikiran yang kedua itu pemikirannya tentang materi dan bentuk. Menurut Ibnu Bajjah, materi dapat bereksistensi tanpa harus ada bentuk. As-Surat, percayaan ini menolak bahwa asumsi materi itu tidak bisa bereksistensi tanpa ada bentuk. Sedangkan bentuk bisa bereksistensi dengan sendirinya tanpa harus ada materi. Ibnu Bajjah menyatakan bahwa bentuk pertama merupakan suatu bentuk abstrak yang bereksistensi dalam materi yang dikatakan sebagai tidak mempunyai bentuk. Dan yang ketiga adalah tentang jiwa. Menurut pendapat Ibnu Bajjah, setiap manusia mempunyai satu jiwa. Jiwa ini tidak mengalami perubahan sebagaimana jasmani. Jiwa adalah penggerak bagi manusia. Jiwa digerakkan dengan dua jenis alat-alat, alat jasmania dan alat rohaniah. Alat-alat jasmania diantaranya ada berupa buatan dan ada pula yang berupa alamiah, seperti kaki dan tangan. Alat-alat alamiah ini lebih dahulu dari alat buatan yang disebut juga oleh Ibnu Bajjah dengan pendorong naluri al-har al-ghorizi atau roh insting, ialah terdapat pada setiap makhluk yang berdarah. Jiwa menurut Ibnu Bajjah adalah jauhar rohani, akan kekal setelah mati. Dan untuk teori yang keempat tentang akal dan ma'rifat atau pengetahuan, menurut Ibnu Bajjah akal merupakan bagian terpenting yang dimiliki oleh manusia. Ia berpendapat bahwa makrifat, pengetahuan yang benar, dapat diperoleh lewat akal. Akal ini merupakan satu-satunya sarana yang melaluinya kita mampu mencapai kemakmuran, membangun kepribadian. Dan Ibnu Bajjah sendiri percaya bahwa pada kemajemukan akal dan mengacu pada akal pertama adalah akal kedua. Dan akal kedua, ia berpendapat akal manusia paling jauh adalah akal pertama. Lebih jauh ia menjelaskan dikatakan akal dengan mengatakan bahwa sebagian akal secara langsung berasal dari akal pertama, sebagian lain berasal dari akal-akal lain. Hubungan antara yang diperoleh dan tempat asal akal yang diperoleh itu sama dengan hubungan cahaya matahari yang ada di dalam rumah dan cahaya matahari yang ada di dalam rumah. Dan untuk yang kelima, untuk teori yang kelima ada tentang akhlak. Ibnu Bajjah membagi perbuatan-perbuatan manusia kepada dua bagian. Bagian yang pertama ialah perbuatan yang timbul dari motif-motif dan naluri dan hal-hal lain yang berhubungan dengannya, baik dekat atau jauh. Dan bagian yang kedua adalah perbuatan yang timbul dari pemikiran yang lurus, kemajuan yang bersih dan tinggi. Bagian ini disebutnya perbuatan-perbuatan manusia. Dan yang keenam adalah politik atau teori pemerintah. Pandangan politik Ibnu Bajjah dipengaruhi pandangan politik Al-Farabi, sebagaimana Al-Farabi dalam buku Al-Ara Al-Ahl Al-Madinat Al-Fadilat. Ibnu Bajjah juga membagi negara menjadi negara utama Al-Madidat Al-Fadilat atau sempurna dengan negara yang tidak sempurna, seperti negara jahilah, fasiqah dan lainnya. Demikian juga tentang hak-hak yang lain seperti persyaratan kepala negara dan tugas-tugasnya. Selain mengatur negara juga pelajar dan pendidik. Pendapat Ibnu Bajjah ini sejalan dengan Al-Farabi karena Ibnu Bajjah adalah salah satu fans berat Al-Farabi. Dan yang ketujuh adalah manusia penyendiri atau uzlah. Karena Ibnu Bajjah ini sering menyendiri, ia populer dengan teori manusia penyendiri ini. Pemikiran ini termuat dalam magnum opnumnya kitab Tadbur Al-Mutawahhid, sebagaimana Al-Farabi penjelasan Ibnu kitab Bajjah tentang hal ini erat kaitannya dengan politik dan akhlak dalam menjelaskan manusia penyendiri ini. Ibnu Bajjah terlebih dahulu memaparkan pengertian takdir Al-Mutawahhid. Lafaz takdir adalah bahasa Arab yang mengandung pengertian yang banyak, namun pengertian yang diinginkan oleh Ibnu Bajjah adalah mengatur perbuatan-perbuatan untuk dicapai yang diinginkan. Dan yang ketujuh, teori ittisal, kontak intelektual dengan Tuhan seperti halnya Al-Farabi dan Ibnu Sina. Ibnu Bajjah percaya bahwa pengetahuan tidak diperoleh semata melalui indera, pertimbangan-pertimbangan universal dan niscaya. Isi ilmu yang prediktif, estimatif, serta landasan bagi penerangan apodiktif tentang alam hanya dapat dicapai dengan bantuan akal aktif, inteligasi yang mengatur. Dan yang ke-8, mungkin cukup sampai ke situ. Jadi simpulan, jadi nama lengkap Ibnu Bajjah itu ya. Nama lengkap Ibnu Bajjah adalah Muhammad Ibnu Yahya yang terkenal dengan sebutan Ibnu Bajjah. Orang-orang Eropa pada abad pertengahan Ibnu Bajjah dengan memanggilnya dengan Affenpage. Dalam bukunya yang terkenal dengan Tabdir Al-Mutawahhid, Ibnu Bajjah mengemukakan teori al-ittisal, yaitu bahwa manusia mampu berhubungan dan meleburkan diri dengan akal fa'al atas bantuan ilmu dan pertumbuhan dan keturunan insaniyah. Dan menurut Ibnu Bajjah, segala yang ada al-majudat terbagi menjadi dua, yang bergerak dan yang tidak bergerak. Yang bergerak adalah jisim materi yang sifatnya infinite. Dan karya-karya Ibnu Bajjah, kitab
At-Tadbir al-Mutawahhid ini adalah kitab yang paling populer dan penting dari seluruh karyanya. Kitab ini berisikan akhlak-akhlak positif serta usaha yang menjaga diri dari segala macam keburukan dalam masyarakatnya. Yang disebut sebagai insan muwahhid, manusia penyendiri. Dalam pemikiran Ibnu Bajjah, metafisika ketuhanan, materi dan bentuk jiwa, akal dan ma'rifat, pengetahuan akhlak, politik, pemerintah, manusia penyendiri. Pemikiran Ibnu Bajjah sangat luas dan hebat sehingga menjadikan salah satu filsuf Andalusia yang cukup terkenal. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.